silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Baik. Apakah ini dengan Ibu Elis ya? Iya. Ya, sampai saya lihat Ibu ya, ini alamat dan identitas Ibu. Ibu Elis berumur 26 tahun. Iya. Dan Ibu, alamat rumah Ibu di Desa Payung Sari, Betul. Dusun Lengkong Sari, RT 03, RW 01. Betul Bu? Betul. Betul, baik. Ibu, perkenalkan, nama saya saya perawat Winda Ibu ya. Yang pada hari ini saya bertugas di Poli Konseling Terpadu Puskesmas. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini ya Bu, saya kan sudah periksa kemarin ke dokter, dilakukan USG, ternyata hasilnya katanya saya memiliki kista ovarium. Dari situ saya merasa gelisah, saya sulit tidur, makan tidak nafsu, karena saya memikirkan gimana gitu punya kista, takut dioperasi atau apa, berdampak gimana. Ya, makanya saya datang ke sini mau berkonsultasi. Oh, baik. Baik Ibu. Baik, betul sekali Bu, berdasarkan catatan medis dan rekam medis yang telah saya lihat bahwa pada tanggal 15 Desember ya Bu ya, tanggal 15 Desember 2020 Ibu dinyatakan menderita penyakit kista ovarium oleh dokter kandungan Ibu ya. Iya. Baik. Nah, jadi setelah Ibu dinyatakan menderita kista ovarium, Ibu merasa gelisah, merasa khawatir, sampai Ibu sulit tidur, Iya, sampai betul. kurang nafsu makan. Baik. Nah, setelah tadi saya mendengarkan keluhan-keluhan Ibu, saya jadi Ibu ini merasakan kekhawatiran Ibu ya, kekhawatiran karena penyakit kista ovarium ini. Nah, kekhawatiran Ibu ini disebabkan karena Ibu belum mengetahui tentang kista ovarium, apa kista ovarium dan apa penyebabnya, apa juga dampaknya. Ibu takut dioperasi seperti Ibu ya, begitu ya Bu ya. Ibu sebelumnya pernah menderita kista ovarium belum? Sebelum ini belum Saya pernah. belum pernah. Saya pernah. merasa khawatir. Iya. Dan juga sebelum sudah dinyatakan oleh dokter Ibu menderita kista ovarium, Ibu belum mengetahui sama sekali tentang kista ovarium? Belum. Oh, belum mengetahui. Baik Ibu. Nah, karena Ibu belum mengetahui sama sekali tentang kista ovarium ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penyakit kista ovarium dengan tujuan agar Ibu tidak merasa khawatir lagi tentang penyakit yang Ibu derita. Nah, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Bersedia. Ada waktunya Ibu ya? Ada waktu Ibu ada ruang ya? Iya. Baik. Nah, untuk tempatnya kita lakukan di sini saja Ibu ya, untuk tempat konselingnya. Dan waktu yang diperlukan untuk konseling ini kurang lebih 10-15 menit. Ya, bisa Ibu? Bisa. Baik. Kita mulai konselingnya Ibu. Jika boleh saya tahu, gejala apa yang Ibu rasakan sebelum Ibu dinyatakan menderita kista ovarium? Jadi saya menstruasinya jadi tidak beraturan gitu. Tidak beraturan. Ya, kadang mens sebulan sekali, kadang tidak lama gitu. Jadi saya periksa ke dokter, ternyata dinyatakan seperti itu. Dinyatakan kista ovarium. Ya, baik Bu. Ibu, tanda dan gejala yang tadi Ibu sebutkan itu betul sekali. Itu merupakan salah satu tanda dari penyakit kista ovarium ya Bu ya. Dan kista ovarium itu sendiri merupakan penyakit yang biasa diderita oleh kaum wanita, oleh kaum perempuan pada usia produktif ya, usia Ibu ini termasuk usia produktif, usia 26 tahun ya Bu ya. Dan itu penyakit yang kebanyakan tidak berbahaya Ibu ya. Nah, setelah tadi saya lihat dari pemeriksaan penunjang, dari pemeriksaan USG, ukuran dari kista ovarium Ibu ini masih kurang dari 4 cm diameternya ya, masih kurang dari 4 cm. Nah, dan ini belum memerlukan tindakan operasi Ibu karena masih kurang dari 4 cm.
ini cukup dengan diobservasi oleh dokter saja, diberikan obat, berobat secara rutin, berobat jalan, insya Allah nanti akan sembuh Ibu ya. Nah baik Bu, kita kembali ke kista ovarium. Kista ovarium ini merupakan sebuah kantong Ibu, kantong yang berisi cairan, bisa berisi cairan, bisa berisi gas, bisa berisi setengah padat yang ada terletak di indung telur. Ovarium itu merupakan indung telur yang berada di tubuh ibu, terutama di bagian perut yang masih bagian dari rahim itu sendiri, yaitu dengan rahim itu daerah indung telur ya Bu ya. Jadi kantong yang berisi cairan yang berada di indung telur itu merupakan kista ovarium. Dan penyebab dari kista ovarium ini merupakan kelainan hormonal, perubahan hormon. Kista ovarium Ibu, sebuah kista itu biasanya normal dan akan tumbuh setiap bulan dalam tubuh kita, tubuh wanita, dan itu akan pecah seiring dengan masa subur pada wanita. Dan ketika tidak dibuahi oleh sel sperma, ketika tidak terjadi ovulasi, maka si kista yang normal ini akan keluar bersama darah menstruasi. Nah, ketika si proses ovulasinya menurun, nah ataupun adanya perubahan hormon dan juga karena penyakit infeksi mungkin, maka terjadilah kista ini Bu. Dan itu merupakan penyakit yang kebanyakan tidak berbahaya. Jadi ibu tidak usah khawatir ya. Dan untuk pengobatannya tidak selalu dengan tindakan operasi. Ketika kista ovarium masih kurang dari 4 cm, maka pengobatannya cukup dengan obat, mengkonsumsi obat saja dan diobservasi oleh dokter selama 1 sampai dengan 2 bulan. Setelah itu dikontrol kembali apakah kistanya masih ada, mengecil atau bahkan membesar, baru nanti ditentukan tindakan selanjutnya. Jadi tidak semua kista ovarium itu harus dioperasi ya Bu ya. Ibu tidak usah khawatir. Nah sekarang yang sangat penting yang harus Ibu ketahui adalah cara pencegahannya Ibu. Bagaimana caranya sekarang Ibu sudah menderita kista ovarium? Bagaimana caranya si kista ini agar tidak tambah besar dan nanti ketika sudah sembuh tidak kambuh kembali? Maka yang harus Ibu lakukan adalah yang pertama, banyak mengkonsumsi sayur dan buah ya. Yang kedua, Ibu menjaga pola hidup sehat, terutama rajin rutin berolahraga. Yang ketiga, Ibu harus selalu menjaga kebersihan daerah kewanitaan Ibu agar terhindar dari infeksi mikroorganisme atau infeksi bakteri. Nah, dengan cara apa menjaga kebersihan organ kewanitaan? Tentu saja ya Bu ya, ketika Ibu buang air kecil, dijaga supaya tetap kering daerah kewanitaannya dengan sering ganti pakaian dalamnya, dengan pokoknya dijaga supaya tetap kering, karena mikroorganisme atau bakteri tumbuh ataupun jamur cepat tumbuh di daerah yang lembab ataupun basah. Dan yang terakhir untuk mencegahnya adalah dengan mengurangi atau menghindari makanan yang tinggi lemak ya. Apapun penyakitnya pasti kembali lagi ke pola hidup sehat intinya ya. Olahraga, makan sayur buah, menjaga kebersihan, dan juga hindari makanan yang tinggi lemak. Nah, itu Ibu sekilas tentang penyakit kista ovarium. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, sudah jelas. Sudah jelas. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanti takutnya Ibu keluar dari sini masih ragu-ragu tentang penyakit kista ovarium. Tidak, saya sudah agak merasa lega. Oh, alhamdulillah. Jadi setelah kita mengadakan konsultasi, Ibu sharing ya Bu ya, sharing pikiran, kita sharing aja. Sekarang perasaan Ibu sudah merasa lega. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu, jika Ibu sudah paham tentang kista ovarium ini, nah agar nanti setelah pulang ke rumah Ibu bisa mempraktekkan bagaimana cara mencegah agar
si kista ini tidak bertambah besar dan juga ketika sembuh tidak kambuh kembali. Nah, saya ingin tahu untuk memastikan bahwa ibu sudah paham atau tidak. Jadi apa yang harus ibu lakukan untuk pencegahannya? Pola hidup sehat ya. Yang pertama makan sayur dan buah. Ya. Yang kedua sering berolahraga secara teratur. Kemudian menghindari makanan yang tinggi lemak dan menjaga kebersihan alat reproduksi atau di area keluarga. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu memang betul seperti itu. Ibu sudah paham sekali. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin untuk konseling kita kali ini dicukupkan sekian dulu Ibu ya. Nanti apabila Ibu ada yang harus ditanyakan kembali tentang penyakit kista ovarium ataupun tentang penyakit yang lainnya, Ibu mau sharing, mau konsultasi, Ibu bisa datang lagi ke Puskesmas. Karena Puskesmas bukan hanya untuk mengobati, tapi juga ada klinik konsultasi terpadu ya Bu ya. Mangga kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk hari ini Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Baik Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, sekarang konsultasinya sudah beres dan setelah proses konseling sudah beres, yang harus kita lakukan adalah dokumentasi. Pada hari ini tanggal 17 Desember 2020 saya perawat Linda telah melaksanakan konseling dengan Ibu Elis usia 26 tahun, bertempat tinggal di Payung Sari, dengan tema konselingnya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang kista ovarium. Dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang kista ovarium, pasien merasa sedikit tenang dan sedikit lega. Itu saja dokumentasi yang harus dilakukan setelah dilakukannya tindakan keperawatan, yaitu konseling ataupun pendidikan kesehatan tentang kista ovarium. Terima kasih.